Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini saya diundang oleh Yamaha Malang ya untuk menghadiri acara gathering yang mana acara ini berisi tentang pengenalan produk-produk Yamaha ya yang lebih detail serta keunggulan-keunggulan yang mereka jelaskan di acara ini. Nah, bagaimana rangkaian acara dan apa-apa saja yang dijelaskan oleh Yamaha tentang produk-produk yang mereka unggulkan. Oke, tonton sampai habis ya. Nah, acara pertama adalah ya yang pasti adalah sambutan dari branch manager Yamaha area Malang Raya ya. Kemudian setelah itu untuk penjelasan dari keunggulan-keunggulan produk-produk Yamaha dijelaskan oleh divisi service yang mana seperti yang saya akan jelaskan ya, saya akan rangkum dalam narasi berikut ini. Kita bisa dengarkan penjelasan ya dari divisi servisnya. Yang pertama ada motor yang kita namakan dengan Yamaha Gear. Mungkin terkadang banyak orang yang juga tanya, motor kok namanya Gear? Seringkali kalau kita di bagian teknik ya, orang bilang gear itu kan identik dengan sebuah gigi ya. Naik apa naik gear? Kan aneh kadang ya. Nah, cuman gear itu maksudnya dari yang apa? Gear itu kalau kita jabarkan, kalau kita ambil arti lain, gear itu adalah sebuah perlengkapan. Jadi tujuannya adalah apa? Motor ini bisa melengkapi kebutuhan para customer kita untuk keseharian. Kira-kira itu konsep awal kita untuk memenuhi perlengkapan dalam memenuhi kebutuhan setiap hari, baik itu berakomodasi, membawa barang bawaan, atau mungkin untuk beraktivitas dalam setiap hari. Nah, Gear sendiri memiliki keunggulan yang pertama, dilengkapi dengan headlight sudah LED, lampunya LED, kemudian analog speedometer. Kemudian dia dilengkapi dengan electric power socket sehingga customer tidak perlu atau para pengguna Gear ini tidak perlu khawatir ketika smartphone-nya kehabisan baterai, sehingga tinggal colok aja langsung baterainya bisa dicas. Karena terkadang kalau era sekarang itu kan agak lebih mengkhawatirkan ketinggalan atau HP-nya lowbat ketimbang ketinggalan dompet, kira-kira seperti itu. Sehingga kita dari pihak Yamaha menjawab kebutuhan itu dengan kita lengkapi dengan electrical power socket, sehingga tidak perlu khawatir bingung lagi ngecas handphone. Kemudian dengan di Gear ini dilengkapi dengan teknologi SMG, Smart Motor Generator, yang artinya ketika mau motor dinyalakan sudah kita nggak bingung lagi dan tidak dirisikan lagi dengan suara bising dinamo starter, karena kita udah nggak pakai dinamo starter manual, kita udah pakai yang SMG, pakai induksi, sehingga tinggal tombol starternya dipencet, motor langsung bisa nyala. Kemudian yang terakhir kita pakai teknologi lagi stop start system, sehingga keuntungannya apa? Motor ini ketika dia berhenti dalam jeda waktu tertentu dia akan mati otomatis. Tujuan utamanya adalah menghemat bahan bakar. Kemudian dari teknologi lain, motor ini dibekali dengan kapasitas mesin 125 dengan engine-nya Ducor, sehingga dia mampu melontarkan daya sebesar 7 kW di RPM 8000 dengan torsi daya angkat awalnya 9,5 Nm, sehingga torsinya cukup besar. Ketika Anda mau mengawali berkendara pertama kali, tinggal gas sedikit aja dia jalan sudah dengan ringan, kira-kira itu. Kemudian dia didukung dengan ukuran ban cukup besar. Ban belakangnya dia pakai depan belakang 11, yang belakang ukurannya 100/70, yang depannya 80/80. Kalau identik motor zaman dulu seri-seri sebelumnya itu masih diangkat bawahnya 100, rata-rata pakai 90/80, tapi di Gear ini kita menjawab kebutuhan konsumen agar daya jelajah dan tidak mengkhawatirkan ketika melewati jalan yang nggak rata, kita pakai dengan ukuran ban yang lebih besar, belakang 100, yang depannya 80, dengan ukuran ring masih sama 14. Kemudian pijakan kaki, terkadang Yamaha Gear ini digunakan untuk para customer kita untuk komuter, baik itu beraktivitas seperti mengantar anak sekolah, belanja, pasar dan seterusnya. Sehingga untuk mempermudah bonceng anak ketika di tengah, kita sediakan pijakan kaki di bagian tengah ini. Jadi pijakan kaki untuk boncengan anak sehingga memudahkan ketika pengendara bapak ibu ketika bonceng anaknya di tengah. Di seri berikutnya kita ada produk NMAX yang mungkin secara dari tahun 2015 itu yang masih diluncurkan sampai di tahun ini, itu penjualannya juga semakin meningkat dan laris. Banyak sekali di jalanan sudah beredar. Saya rasa berarti konsumen juga sangat sudah percaya dengan produk
ini sendiri, tapi kita ulangi lagi beberapa produk Enrox di tahun 2023 ini mengalami banyak penambahan fitur dan juga teknologi. Apa saja? Dari segi mesinnya, dia masih menggunakan kapasitas mesin 155 cc dengan teknologi VVA. Yamaha yang sudah menggunakan, meskipun dia katutnya camshaftnya satu, tapi dia sudah menggunakan teknologi VVA. Mungkin beberapa rekan-rekan sudah pada paham VVA itu apa. Hampir sama seperti di mobil. Jadi dia itu memiliki teknologi pengatur katut sebenarnya cuma satu, tapi dia bisa memanipulasi sehingga teknologi ini membuat apa? Teknologi ini membuat dia memiliki timing pengatur tenaga, baik itu kecepatan rendah, low RPM di bawah 6.500 dan di atas 6.500 dia memiliki pengaturan yang berbeda. Sehingga apa? Ketika dia RPM bawah dia juga bertenaga, RPM tinggi pun juga dia tetap bertenaga. Karena dalam desain mesin biasanya terkadang ada motor ini yang dia cenderung memiliki keunggulan di RPM bawah, kadang di RPM atas. Nah, untuk menanggulangi itu Yamaha mengeluarkan teknologi VVA. Baru pertama kali yang mencetuskan itu di Yamaha Aerox, dan di Yamaha MF yang terbaru 2023 ini juga dibekali dengan teknologi VVA juga, sehingga membuat agar tenaga mesin baik itu putaran bawah maupun putaran atasnya pun juga memiliki tenaga yang sama besarnya. Kemudian untuk fitur-fitur penambahan pelengkapnya lagi, sekarang pertama di Yamaha MX dia sudah dilengkapi dengan smart key system. Dia sudah menggunakan untuk beberapa seri tertinggi yang sudah menggunakan smart key, artinya dia sudah tidak menggunakan lagi kunci manual. Nah, berikutnya juga Yamaha juga memberikan fitur yang menurut saya fitur yang menarik, karena terkadang kan sekarang kita itu sudah ketergantungan dengan smartphone. Nah, kita ingin customer kita juga merasakan smartphone di dalamnya itu juga terkoneksi dengan motor. Kita ingin membuat sebuah hubungan secara batin mungkin ya menurut saya antara motor, smartphone dan juga orangnya. Nah, kita kenalkan dengan teknologi connected. Jadi kita ada sebuah aplikasi itu bisa nantinya juga menghubungkan dengan tipe-tipe motor yang sudah menggunakan teknologi connected. Terkadang itu kan cowok ingin sportif, tapi kalau naik metik agak gengsi mungkin biar tetap kelihatan maco. Kira-kira seperti itu Pak, tetap maco. Ya kita tawarkan ada motor Yamaha Aerox biar nggak kelihatan kayak mini. Jadi kita ada sebuah konsep sport scooter di Yamaha Aerox. Nah, untuk di beberapa fiturnya dia sudah dilengkapi dengan juga new LED. LED-nya juga LED dengan proyeksi cahaya. Dengan kita ada berubah desain, membuat penerangannya jauh lebih maksimal, sehingga penerangannya pun juga dia dari dimensi penerangan lampu dibandingkan sebelumnya dia jauh lebih lebar dan jangkauannya lebih luas, sehingga memungkinkan customer ketika berkendara malam hari akan lebih terbantu lagi untuk melewati jalan-jalan yang penerangannya agak lebih kurang. Kemudian dia dilengkapi dengan LCD speedometer dengan lebar 5,8 in, dengan di dalamnya banyak sekali informasi mulai dari odometer, trimeter, kemudian ada pergantian oli, pergantian fuel belt, bahkan sampai dia juga bisa mengukur average fuel consumption-nya, kemudian dia bisa mengukur fuel consumption-nya per liter berapa. Dia menggunakan tipe apa? Dia menggunakan tipe underbone. Semua motor matic kita, all motor matic Yamaha itu menggunakan rangkanya adalah underbone, Pak. Jadi seperti demikian kalau dari gambarnya, kalau Anda lihat dan Anda bongkar pun, baik itu Yamaha Gear ataupun Yamaha MX, dia secara konsep globalnya, dia konsepnya adalah menggunakan underbone. Mungkin ada perbedaan di bagian skat-skat saja, karena itu tergantung dari desain motor. Tapi kalau secara konsepnya dia menggunakan underbone. Keuntungannya apa? Kalau dari rangka underbone kita, dari kita nih, dia menggunakan pipa tubular, pipa setebal 2,3 mili. Kalau mungkin tidak percaya, di situ saya sudah siapkan juga. Di situ ada variant caliper atau skate plat. Nanti kita akan coba ukur bahan ukur juga untuk memastikan benar tidak sih rangka underbone punya Yamaha ini 2,3 mm. Artinya dia dengan ketebalan 2,3 ini untuk standar spesifikasi pembuatan motor dia sudah lolos uji. Karena apa? Minimal ada batas-batas tertentu ya. Kalau bapak-bapak mungkin rekan-rekan media yang lebih paham mengenai itu kan informasi yang umum, harus ada standar minimal ketebalan untuk pembuatan rangka bodi motor. Nah, untuk Yamaha sendiri sudah melebihi itu karena angkanya di angka 2,3 mili. Ya, membuat dia memiliki tingkat kekakuan yang baik dan juga stabil dan juga kokoh. Kemudian yang berikutnya mampu menopang engine dan beban yang baik. Nah, yang berikutnya
Saya akan beranjak ke motor sport. Nah, di salah satu motor sport kita ada Yamaha WR, karena memang juga di kondisi jalanan Indonesia itu bervariatif ya, nggak hanya cuma jalanan datar, sehingga kita juga mengeluarkan varian ini karena dia dilengkapi dengan kapasitas mesin 155 kita aja, artinya dengan di kelas 150. Di bagian rodanya kita sudah menggunakan yang bagian belakang ya, itu menggunakan ring 18. Kalau rata-rata di 150 kelas di kompetitor itu di ring rata-rata di angka 16 ya saya ya, atau 17. Di Yamaha berani mengusung dengan ukuran ring sebesar 18 in. Untuk bagian depannya itu sebesar 21 in. Jadi cukup besar. Membuat ground clearance-nya kendaraan ini tinggi. Sehingga kalau Anda yang mungkin sering juga naik motor trail, main kerabas di jalanan Lamadang atau mungkin di hutan sana, itu saya rasa sangat membantu sekali. Nggak khawatir ketika kena bebatuan sampai jeduk, kira-kira gitu. Kemudian dari segi mesinnya sendiri, dia didukung untuk mesin 155 cc dengan dia ada teknologi VVA juga. Kemudian dia mampu melontarkan daya sebesar 12 kali atau 16 reverse stroke atau setara 16 kuda ya, kekuatan daya kuda. Nah, dia di RPM 10.000 dengan torsi maksimumnya 14,3 Nm dan hanya cuma dikeluarkan di RPM 6.500. Kita rata-rata sudah menggunakan dan semuanya motor kita menggunakan pipa tubular, pipa. Kemudian sambungannya pun juga sudah menggunakan robotik di pabrik sana, sehingga pengelasannya pun juga kita klaim rapi. Setelah dicat, setelah dia didesain, kita proses pengecatannya pun juga kita klaim lebih sempurna tanpa pori-pori. Ya, karena sistem pengecatan di Yamaha pun juga sudah benar-benar melalui controlling yang membuat pengecatannya pun juga lebih maksimal, sehingga melindungi dari berbagai macam kondisi, baik itu kondisi dari luar, kena air, kena korosi dan seterusnya. Kemudian kekuatan pengelasannya pun juga sudah diuji sehingga kuat. Dan yang satu lagi yang paling terpenting, yakni rangka kita memiliki drainase. Sama seperti jalan ya, jalan itu kalau dia nggak ada drainasenya, yang sering terjadi, sering kena panas, apalagi kena air misalkan. Airnya genang, lama-lama juga jalan hujan, jangankan jalan, rangka pun atau benda yang terbuat dari besi kalau dia terkena air pun juga akan timbul masalah. Nah, garansi sendiri di Yamaha itu bervariatif. Ada yang tipikalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hingga 5 tahun. Nah, untuk tipe rangka sendiri dia masuk kategori rangkanya garansinya umum, masuk di kategori yang 1 tahun atau 12.000 kilo. Artinya jika misalkan terjadi kendala dan kendalanya memang murni dari produksi, proses dan juga dari kesalahan pabrikan, kita berani klaim, kita berani ganti untuk rangka itu secara esi tanpa ada biaya, tanpa ada pergantian jasa. Kemudian ada kelistrikan khusus, electrical kita ada 2 tahun, mesin di beberapa mesin tertentu 3 tahun, di bagian piston dan silinder 5 tahun, dan di bagian pipetine 5 tahun atau 50.000 kilo. Kira-kira itu untuk di bagian garansi. Tapi jangan khawatir para pengguna Yamaha bisa akses informasi ini di My Yamaha Motor. Jadi semua pengguna motor yang baru bisa selain dari Connect, ada My Yamaha yang digunakan untuk melihat. My Yamaha itu selain juga melihat leader, dia melihat dari aplikasi garansi dan juga XQ. Kira-kira itu mungkin dari saya. Mungkin habis ini kita lanjut dengan praktek Pak Jonas ya. Rangka yang kita gunakan di beberapa seri, secara basic dia digunakan di Yamaha Motor Gear. Sebetulnya kalau rangkanya sama kuatnya, sama secara handlingnya itu juga sangat maksimal juga ya. Karena memang secara basic video rangka ini hampir sama. Bedanya adalah kalau saya bilang tadi di awal, bedanya adalah penyesuaian dengan fiturnya aja. Contoh nih, motor samping itu kan Vario, yang dia secara desain kalau dibilang rangkanya sama, yang membedakan ada beberapa faktor langsung besi saja yang membedakan, sehingga membuat dia itu secara sedikit berbeda. Kira-kira gitu. Kita trial, kita isi cairan, kemudian kita tes nih. Kalau memasukkan cairan, kira-kira airnya keluar semua nggak? Ini kan sudah rilis ya di media, di YouTube, Instagram sudah ada. Nah, kali ini untuk teman-teman semua di area Malang kita akan display barang, kita akan coba barang, tengok barang. Kalau misalnya di sini sudah saya sediakan air kurang lebih 1 liter ya, 1 liter. Kira-kira kalau kita masukin semua, keluarnya 1 liter juga enggak? Ini mungkin Pak Irul bisa sedikit jelasin Pak, lubang-lubang air yang tadi sempat ada
materi ya. Ya, seperti yang dibilang mungkin Pak Jonas ya. Kenapa kok kita ingin membuktikan 1 liter itu keluar 1 liter? Artinya ada dasar kerja pengendapan air itu di dalam rangka. Nah, kita benar-benar ingin membuktikan bahwa ini secara desain kita sudah mengukur simetrisnya ya. Seperti motor ini pun di standar tengah atau mungkin ketika motor itu berdiri dengan kondisi beban normal. Artinya kedudukannya sama. Nah, kita ingin membuktikan nggak sampai ada endapan yang tertinggal. Artinya apa? Kalau 1 liter masuk, dia harus 1 liter keluar. Nah, kenapa? Di sini pun karena kita lengkapnya ada 2 drainase ya, ada 2 drainase di sini, ada lubang 2. Dan itu kita letakkan di posisi paling terbawah dari rangka, sehingga membuat agar apa? Kalau yang paling bawah harapannya air itu tuh sudah terendam paling bawah, dia namanya air ya sifatnya dia mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah, sehingga dia benar-benar bisa habis, nggak sampai tertinggal di sela-sela atau mungkin di dalamnya rangka. Kira-kira gitu. Kalau saya yang nuang, kira-kira nanti nggak sesuai. Pak, kenapa warnanya biru? Ya, Yamaha, Pak. Darah biru gitu. Silakan Pak, kalau mau eksperimen dia mau lihat dari dekat silakan. Kan nggak nih 1 liter, ya mungkin bisa langsung masuk. Jadi bisa buat sebuah perantara alat kalau mau bikin jus yang nggak umum ya. Sudah habis ya, 1 liter ya. Nah, sekarang kita tunggu nih, beneran yang keluar nanti 1 liter juga. Kita sih sama Pak berdoa juga, semoga 1 liter gitu. Semoga sih 1 liter. Kalau yang aneh mungkin lebih Pak ya. Bingung Pak akhirnya. Kurang tanggung jawab Mas. Ya pasti. Oke, jadi seperti itu aja ya video saya mengikuti acara gathering Yamaha mengenai pengenalan produk-produk dari mereka ya. Jadi bagaimana menurut kalian untuk fitur-fitur yang diunggulkan oleh Yamaha ini? Kalian bisa tulis melalui kolom komentar di bawah. Oke, jadi seperti itu saja untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mosowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.